Loading dulu. Sama-sama panjang. Tinggal bagaimana nanti setup dari beberapa rekannya. Yes. Cuma nanti akan ada Netherrealm atau apa ya? Atau Phantom Slash nanti yang udah disikat-sikatin ya. Banyak Wah. ya yang dipersiapkan nanti. Hai. Nah itu sih Netherrealm versus Netherrealm karena ada Valentina juga kan. Cuma ya lagi-lagi Valentina di early game bakal kalah dari segi Ini gimana ini mainnya ini ya? Aku bingung ini ya. nggak maksimalin. Yep. Setelah tadi kita Kok melihat draftnya seperti itu? yang didapatkan oleh Bigatron Alpha. Akankah game kedua menjadi 1-1 atau Oke, ayo. 1-1 apa 2-0? Ya wes kalau Aurora Romer, bro, iki opo iki? Mana suaranya? Wow, ini dia. Berarti nggak bisa main tabrak-tabrak kalau Aurora Romer ini. Bakal coba untuk memperjuangkan satu poin mereka selanjutnya dengan tipikal gameplay yang pastinya akan berbeda, tapi Ki sudah mulai memberikan gangguan ke area yang dimiliki oleh RRQ Hoshi untuk early game kita. Wah ini kalau ngomongin soal bagaimana dua damage dealer ya yang ada di kubu RRQ Hoshi. Go. Aurora, Faramis. Ki harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan dia kena poke damage sedikit aja dan Dragon XP-nya lagi nggak ready, dia bakal di pick off dengan sangat-sangat instan. Ya apalagi Roger loh di sini posisinya. Roger ngelihat darah musuh sekarat sedikit aja. Aduh, ini gimana ini cara mainnya ini ya? Susi yang manis. Ya, Kok ada nge-lag? juga dengan adanya Aurora. Ini yang nge-lag apa ini ya? Efeksinya benar-benar akan dimaksimalkan. Nge-lag fisikku atau? Aduh. Dan untuk kedua belah XP lane, ya mungkin ini bakal lebih terlihat ketika udah masuk ke momen-momen team fight nantinya. Tapi tiga pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mendekat. Buset, Eman dikejar banget tuh. Hey. Untungnya Eman dengan satu free fire-nya masih berhasil selamat. Oh. Mungkin dia akan bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Ya, bakal coba untuk diprotek juga ya dengan kehadiran dari seorang Ki. Mungkin nggak perlu terlalu khawatir juga. Ada banyak gangguan yang nantinya bisa diberikan. Namun permainan dari RRQ Hoshi pun memang terlihat cukup aktif, Prof KB. Waduh, Skylar. Nggak ada yang backup. Oke, Skylar satu terakhirnya karena Skylar bisa bertahan tapi barusan transformasi yang langsung Nggak ada backup loh, bro. Waduh, Supercan masih bisa kabur. Mau pergi ke arah mana lagi? Masih bisa mengatur jaraknya dan juga defense sword-nya. Masih bisa untuk dibendung. Idok. Nice. Flashnya begitu pas banget momentum. Oke, balik. Jalan dari seorang Idok yang berhasil meskipun udah ada upaya juga dari seorang Nice. tiba-tiba udah Dapat berhasil turtle ya. seorang Susujin karena memang waktu yang terbuang cukup lama untuk nge-trade di area top lane. Ya emang lagi-lagi ya objektif kalau ngomongin soal Link kayaknya cukup berbeda. Dan memang dia harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level yang lebih unggul dibandingkan dengan Fredrin. Yap, Waduh, kesalahan. Wih, ada Netherrealm. Nice. Dua player. Iya, nah dua player tumbangan tapi tiga pemain sebenarnya yang digeser. Untungnya Moreno masih bisa melarikan diri meskipun harus korbanin ke arah flickernya dan RRQ Hoshi sudah mulai dalam kondisi yang cukup menyakitkan. Nggak ada yang backup Skylar nih. Kalau Yang cukup banyak di area top lane. linknya ke atas ke Godlin gimana caranya ya? ketika Moreno ambil Untuk ultimate antisipasi hal tersebut. bukan menuju ke Netherrealm, Yep. teamfight-nya jadi terlihat tidak begitu berimbang dan itu akan menguntungkan sekali bagi RRQ Hoshi. Sehingga kita mungkin akan melihat sedikit Bigatron Alpha dengan pemilihan-pemilihan ultimate yang bisa dia bawakan. Terutama untuk Moreno, tinggal dia pilih nih apa yang bakal membuat dia makin lebih nyaman dan makin Wih, lebih tapi dalam teamfight jangka panjang. Skylar nggak Ya, mau main tunggu agresif, level 1 guys ya, meskipun mati satu kali ya. punya power dari Netherrealm itu semua akan menjadi keputusan. Wih, wild card. Ngeri, kena Idok. Nggak bisa. Linknya ngeluarin Fate of Temple, nggak bisa di-ulti bro. Tidak sempat lagi. Dan juga di area gold lane, apakah ini bakal coba untuk dikasih pressure tambahan lagi karena posisi dari seorang Ki cukup jauh di sana. Ada Rins, juga ada Sutsujin yang akan mulai mengejar. Oke, mereka mencoba untuk bisa mengejar Sutsujin dan juga Rins bekerja sama. Mereka berjalan bersama namun di bagian bawah. Akankah Sutsujin mau langsung mendekat untuk bisa mendapat lagi ke arah Super Loop tapi terlalu jauh jaraknya. Oh, mau dikejarkah kali ini dari seorang Super Loop dengan damage yang masih tersisa? Oke, ini lama banget, bakal lama banget Super Loop. Masih selamat coba lihat. Sustainability ditambah lagi dengan adanya pengurangan terhadap damage yang bisa diberikan ya. Pula, jadi magic dan physical masih Valentina Moreno ini nggak bisa di strong sekali tapi poin plusnya adalah look prime hackan bro ya. akan punya flicker. Jadi mungkin inisiasi bisa tercipta di turtle kali ini. Ya. Dari arah turtle karena Yuk, poking terus kayaknya. Siren. juga bakal memberikan gangguan yang Waduh, weh. Masih bisa selamat tapi barusan ada kipas ada
Nggak bisa, bro. Terlihat dengan ada satu penalti zone, tapi Netherrealm-nya udah langsung ke trigger. Idoknya masih berusaha untuk bisa kabur, bahkan sekarang Rinsya ada di bagian belakang. Mereka Moreno masih ada Netherrealm ya. ada 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, mulai terjebak, mulai terpisah. Mundur. Bisa melihat Ki digebukin. Ya, ditahan begitu saja, nggak boleh dipulangkan sama sekali. Dan ya, Waduh, Skylernya kalah lane, bro, sama Eman. berharga ya, Ki. Eman. Ada gangguan di area river untuk beberapa saat ke depan. Final stressnya keluar lagi Dairon, dan sekarang Vengeance ya terlihat udah langsung diserang begitu saja. The dash yang tercipta hanya untuk sekarang Super Ken. Wow, hampir aja. Untuk bisa Eman. yang sudah bisa diantarkan. Wih, masih ada Netherrealm. Moreno hadir dengan satu Netherrealm. Ya, sayangnya yang diambil oleh Netherrealm sehingga tidak bisa bermain dengan terlalu agresif juga. Dia nggak mau masuk ke arah outer turret juga. Dan sekarang mungkin ini waktunya untuk Wow, tercoret kena ini atas ini. Alpha selama hidup bisa ditahan. Ya tapi menurutku malah itu yang penting banget buat diambil sama Moreno. Hah? Ketika dia punya Netherrealm berarti itu akan memperpanjang simpan dari Bigetron Alpha. Itu akan menyelamatkan Ki juga dari poke damage yang begitu banyak. Dan sekarang mereka mendapatkan top turret outer. Jadi ini akan menambah daya dobrak juga bagi Bigetron Alpha dengan rotasi cepatnya juga. Ditambah untuk sekarang kalau melihat dari Fredrin dari Susujin tinggal mainin objektif lagi karena kebetulan Susujin ketinggalan satu level. Yep. Ini adalah menjadi debut Freddy yang di season 14 ya, tapi barusan terlihat ada lagi Frosty Breeze-nya langsung dikeluarkan. Sun Sujin tertinggal sendirian, Super Look-nya akan Super Ken di belakang. Ngapain, Suzuki? berbeda dan tertinggal. Aduh, Temple of Blade-nya datang. Oh, nice. Timingnya ulti Aurora pas ya. Langsung dikejar lebih habisan Kena linknya, guys. dari kejauhan. Ya, itu dia. Pas kali timingnya itu. Banget di wall charge yang coba untuk dibuka. Lalu pada akhirnya disengage akan menjadi jawabannya di bagian bawah. Dairon pun dia bisa menghentikan Eman seharusnya atau bahkan memulangkan Eman ini bakal jadi satu hal yang cukup possible. Ya ada Thunderbelt jadi aman harusnya ada hybrid defense juga sebagai power tambahan dari Diren. Di area turtle. Duh, ngeri Moreno. Dan Range jadi korban. Menukar turtle ya dengan satu sosok Rins yang ini mana yang lebih mahal Prof? Jadi Ya jujur hero lebih mahal sih buat sekarang ya. Yep. Makanya lihat gold dari Bigetron Alpha masih leading dan Super Ken lumayan menarik dia bikin Thunderbelt. Dan Eman cukup terancam ketika berhadapan sama Diren tapi berseker Spirit Thunderbelt tanpa tough boots. Super Ken kayak mau nabung untuk hybrid defense agar dia nggak bisa langsung di burst dengan damage yang begitu tinggi dari Araki Hoshi. Ini gimana cara menangnya ini? fight-nya ini bakal jadi tim fight yang Nunggu Lord ini ya. Lagi Sujin sudah mulai berada di bagian terdepan. Oke, Sujin masih cukup pede sendirian di bagian terdepan. Super Look-nya masih bertahan. Wah. Masih terlalu tebal sih dia. Belum ada follow up dari Skylar juga ya yang bisa join karena team fight. Mungkin jadi salah satu alasan mereka nggak mau terlalu komit. Oke, langsung Waduh, Skyler. Bisakah dia selamat tidak? Netherrealm tepat berada sepersekian detik saja dan Moreno masih berhasil menyelamatkan dirinya hanya saja untuk tidak untuk waktu yang lama dan hilanglah sudah. Nice. Begitu saja. Waduh, Dairon. Yang lain di bagian bottom lane Dairon. Ini nggak bisa ini ya. Melihat team fight yang baru saja terjadi. Linknya bisa split push. Hati-hati lagi. Setuju kalau ngomongin hati-hati tapi ngomongin soal Araki Hoshi juga mereka udah terpicu banyak banget resource ultimate-nya di bagian area jungle tadi. Tapi lihat Super Ken dengan slow effect yang bisa diberikan dari Thunderbelt. Ini yang membuat kayaknya teman-teman dari Araki Hoshi nggak bisa untuk kabur dari kejaran Link yang begitu mematikan. Dan begitu tajam juga dengan critical damage yang tinggi. Siapapun yang terkena Thunderbelt akan terkena efek slow. Menambah power defense lagi dari Super Ken dan itu yang membuat dia survive sampai sekarang. Ya, memudahkan juga ya untuk pengejaran apapun yang nanti coba diupayakan. Waduh, kayaknya kalah nih, bro. Apa kalah ya RRQ ini ya? Rebutan objektif selanjutnya. Habis menang 2-0, masa kalah 2-0? Aduh, ampas. Ya tapi kayaknya Super Ken udah mulai kapok ya. Tadi dia belum punya tough boots, sekarang dia udah punya tough boots. Jadi lebih aman untuk menghindari semua efek sisi yang dimiliki sama Raiden. Wih, Dairon, Waren, wih. Di korban ada Glacier yang udah diperlihatkan pula. Tapi teman Forza tadi diusir jauh bahkan ke bagian belakang. Bahkan untuk sekarang Fredrinnya masih Balik, gak boleh overcommit. dari Araki Hoshi. Itu serba dadakan ya. Satu buff Fatal Slash yang langsung Ngeri Waren. Alpha dan menyebabkan dua pemain tumbang. Ini berarti waktu Ayo kayaknya cicil bro, poking. mengamankan Lord yang pertama, tapi masih ada Super Ken yang harus diwaspadai dengan Patrick. Rins belum ada, oh Idok belum ada. Lihat ditahan. Ini ya, Biar Sutsuji dapetin momentum tapi Super Ken belum ada ulti. udah mencari
Tidaknya. Lakin bos langsung dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Super Ken mulai masuk ke bagian Wih, Sutsujin. tapi lobnya tetap menjadi milik dari Sutsujin walaupun Wih, nice. satu lagi tarik Eman, garap. pergerakan dimiliki oleh Eman mulai terjebak di area tengah tapi untuknya Eman masih berhasil kabur lagi. Super look. Final slash. Nice. Kemarin. Itu tadi retribution itu nggak dibuka Ngeri. sama Sutsujin. Masih ada harapan guys ya. Menggunakan ke arah Masih ada harapan ini ya. sekarang. Dua pemain hilang jadi harga yang mahal bagi RD Hoshi karena Lordnya akan menuju dari area atas. Ya, dan tadi dia ambil Wah, Eren belum tumbang bro ya. yang mungkin miss kali ya kalkulasinya ya. Langsung aja ditabrakin kayak begitu dengan satu wild card tadi udah langsung terlihat mereka semua melawan semua Eren. satu partinya masih selamat. Oke, itopnya zoning emannya biar gak masuk. Tubuhnya. Ya, masih coba untuk ditahan terlebih dahulu ya. Satu buah barrier yang mungkin bisa dibilang lumayan mengganggu. Tapi gangguan sebenarnya akan terasa ketika Lordnya udah mulai mendekat lagi. Dan passive turret satu persatu sudah mulai dipecahkan. Sebenarnya RRQ ya dapat satu base turret aja ini udah untung banget. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu biar Super Ken-nya hidup kembali dan ambil purple buff-nya. Jangan biarkan Super Ken mendapatkan purple buff karena itu akan menambah daya kekuatan dari Big Hero Alpha. Ya, mau dipaksakah ini untuk ya minimal dapetin passive turret. Tapi base turret akan jadi jauh lebih baik lagi. Dan Wave Minion sudah mulai berjalan dari bagian mid lane. Oke. Kena penalti zone. Masih ada Netherlands. Dua Netherlands langsung lihat juga dengan secara bersama langsung mereka turunkan pada saat sama karena beberapa Wih, Moreno. Nice. Super look. GG Skylar. Nice. Masih ada harapan. Waduh, Super Ken ini split push ini bro. Jangan ya Dek ya. Ayo keluar ya Dek ya, dikeluarin tadi. Iya, dan nampaknya dia bakal dikeluarkan juga untuk Eman. Oke, untuk sekarang Emannya saat ini terakhirnya. Tapi Eman masih berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Ya, Waduh, Skylarnya bro ini. Hari ini Skylar ini dia nggak mau diajak keluar kurang beruntung bro ya sepertinya. terlebih dahulu. Super Ken Tapi punya purple. posisi Super Ken. Yap, dan sekarang Super Ken ketahuan tapi masih ada Tempest Mobile dan dia pun masih bisa membuat beberapa orang menjadi korban di dalam pertempuran. Waduh, Super Ken-nya ngeri bro. Masih bertahan tapi Dairan Gak bisa. Jangan overcommit. lebih. Double kill yang cukup mahal bagi Big Hero Alpha. Dan pastinya kalkulasi dari seorang Super Ken yang benar-benar akhirnya Super perfect Ken-nya dan ngeri ini. hilang. Dan setidaknya mereka mulai bisa meredam ya perbedaan gold yang terlalu jauh. Itu jadi game changer sih tadi, double kill plus juga purple buff yang didapatkan karena itu akan membuka juga bagaimana jendela yang tadinya tertutup rapat dari RRQ Hoshi. Sekarang kali ini Moreno akhirnya mendapatkan ultimate yang tepat. IMU menuju ke Netherrealm dan Super Ken bisa mendapatkan purple buff Waduh, ini dengan bebas. Ini akan gak bisa ini momentum membalikkannya. memiliki curse helm menambah BTR ini bisa membalikkan keadaan ini bro. teman-teman dari Big Hero Alpha lebih membutuhkan solid fight agar nanti tidak kalah damage dengan teman-teman dari RRQ karena goldnya udah mulai diimbangin lagi di menit yang ke-12 sekarang. Tuh, udah mulai setara lagi dan memang dari Arki Hoshi harus lumayan fokus dan ya, berusaha keras lah ya untuk ngedapetin ke arah Lord. Waduh, split push ini yang Bisa agak dikendalikan juga oleh seorang sulit ini ya. tantangan tersendiri pastinya. Tapi udah mulai show juga adanya posisi dari seorang Skylar di area top lane. Apakah ini akan ngebuat Big Hero Alpha untuk memulai juga nih Lord kita yang kedua. Karena kita tahu untuk Super Ken pun bisa follow up dengan cukup cepat. Tapi Rins juga akan segera mendekat. Iya, ini sebenarnya lagi-lagi Lord Dance tarik-tarikan. Ki juga punya barrier jadi bisa ngereset untuk Lordnya. Eman show di area lane mungkin dengan tujuan untuk nge aja karena dia juga masih punya Purify. Wah, bahaya nih Skylar. Tentunya akan mencari informasi dari Super Ken karena kebetulan dia bisa datang kapanpun dengan pinch points. Iya ya, belum ada informasi nih keberadaan dari seorang Super Ken sendiri. Karena para pemain dari Arki Hoshi juga harus mulai menjaga. Waduh, Skylar. Satu depan yang lain, hey Skylar akankah Tempest Mobile yang berhasil untuk bisa mendapatkan Skylar, namun untuk sekarang ada Netherrealm yang Hampir aja. informasi yang baik untuk Big Hero Alpha loh. Nah, apakah mau coba untuk dipaksa? Karena memang Netherrealm juga ada di tangan dari seorang Moreno. Jadi secara tim jangka panjang, Big Hero Alpha mungkin bisa lebih memegang kendali permainan. Tapi masalah tarik ulur, Walah. ini ada Frederin juga. Walah, Lordnya flicker bro. Flicker 16-15. Iya. 2 menit soalnya. Lord flicker ya. Bisa. Prof, kalau Lord mah cooldownnya ngatur sendiri kali Prof. Bener juga. Nggak nunggu 2 menit ya. Dia punya power sendiri juga kebetulan. Ya thanks to barrier lagi-lagi ya untuk Ki. Nah, lagi. Karena dia menutup. Tuh kan, Lagi nggak nunggu dia. di portal baik ini Mas katanya. Iya sih, ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau mau mungkin berarti Arki Hoshi
sebenarnya oke sih untuk memicu ya Moreno dengan ultimate-nya. Nih. Ada yang memicu. Linknya. Sia-sia sih teamfight-nya. Kejar. Jadi 50-50 dan Super Ken. Oh. Sebagai eksekutor Blood Wings dari Moreno biar dia nggak bisa di all in lagi sama teman-teman dari Anarchy Hoshi. Tapi di kubu dari Anarchy Hoshi sendiri, Sutsujin sekarang udah mulai maju. Oke, ada Sutsujin yang mendadak menggebrak lini terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, Tuh, merepotkan ini linknya Super Ken ini, bro. terlebih dahulu karena posisinya masih belum ditentukan. Harus ditemenin ini, temenin ada. Yang selalu susah untuk ditangkap, tapi Konsil tadi sempat dibuka. Oke, ada konsil tadi udah terdengar dan juga tadi ada pergerakan ya untuk langsung mau ngejar link yang ada di bagian atas tapi masih gagal sejauh ini. Ya, masih ditahan lagi dan lagi. Mungkin memang agak berat Aduh, bagi Arki. seru ini. Kalau misalnya mereka mau bakar, itu akan terjadi terus-menerus. Kecuali ya, dapetin dulu Karagroknya. Oke, akhirnya Super Ken ngelakuin slow push. Dia nggak langsung nge-clear ya di bagian top lane, tapi dia memanfaatkan slow push ya. Tapi di sisi lain juga, kalau teman-teman lihat sepertinya ada sesuatu yang terjadi di area map dan mungkin ini bisa menjadi jawaban dari Anarchy Hoshi. Oke, Sutsujin harusnya ketahuan posisinya dan Sutsujin sekarang menjadi Weh, Sutsujin. tapuran. Buka ultinya, idok. Waduh, enggak ya, salah ya. Aduh. Sutsujin dapat. Enggak masalah, posisi dari Arki Hoshi pun masih dalam kondisi yang cukup aman. Begitupun dari Bigetron Alpha, tapi sekarang justru. Oke, Kan? weh, ada satu lagi penalti. Weh, Sutsujin. Netherlam masih ada lawan Netherlam ya. Dan mereka semua dengan sama Wow, super look. Nice. di bagian belakang. GG bro, perangnya. Oke, itu. Gas. Nice, Super Ken. Tadi masih berhasil untuk bisa mendapatkan Nice. begitu saja. Lord belum menjadi milik siapapun. Oke, dan Eman sendirian berjuang. Masih ada lagi pasif di dalam tubuh dari Indo, tapi Indoknya berhasil lagi dihancurkan dan akhirnya Torins. Double kill berhasil ya makan alasan Eman. dan Nice. again, and again, Wipe out. and again, seperti di game yang pertama. Wipeout berhasil disecure oleh Anarchy Hoshi dan sekarang kita bakal melihat Lordnya akhirnya setelah 3 menit lebih waktu yang dibutuhkan Lord ini akan jatuh ke tangan Anarchy Hoshi dan mereka tinggal menunggu, mereka tinggal manage wave minions saja. Ya, lagi-lagi ya mereka harus memanfaatkan GG bro, tadi bro perangnya. mereka emang dapatkan Lordnya tapi tidak dengan base turretnya. Sehingga tidak ada pressure untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan kalau sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan base turret minimal 2, Yap. itu akan membuka bagaimana kesempatan untuk mereka menekan kembali Bigetron Alpha di dalam area. Waalaikumsalam. Karena sekalinya Bigetron Alpha keluar dari zona aman mereka, ini akan membuat Anarchy Hoshi kehilangan bush penting 2000 gold leading dan Lord akan merging ke area dari mid lane. Tinggal memanfaatkan 3 lane push karena Super Ken memang sudah punya lagi untuk Tempest of Blade. Tapi apakah dia akan berani untuk membuka vision sekarang? Dipaksa keluar sepertinya oleh seorang Darren juga dan Sutsujin akan coba untuk mengejar. Super Ken nggak punya energi sekarang, nggak punya satu hal yang cukup baik dalam tubuhnya, tapi setidaknya ada damage yang besar di dalam tubuhnya dan Lord bergerak di bagian tengah untuk bisa menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha dan juga sekarang terjebak satu player tadi yang berhasil dihancurkan. Super Look-nya menjadi korban pertama, barrier langsung dikeluarkan, mereka semua mau bertamu malah diusir nih. Tidak boleh bertemu lagi dan sekarang Lordnya akan segera masuk Sutsujin di bagian depan. Oke, Sutsujin di bagian depan ada satu type of dan langsung dikeluarkan dan weapon dan langsung dihilangkan pula oleh Super Ken yang ada di bagian atas. Sekarang ada remnya langsung dikeluarkan pula tapi shutdown tercipta, Skylarnya malah menjadi korban. Super Ken masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masih ada kesempatan berarti untuk melakukan clearing karena wave, tapi untuk Super Ken apakah ini masih ada kesempatan lagi untuk dirinya? Macro play lagi dia Wah. pancing terus keluar dari zona aman Bigetron Alpha. Dan lagi-lagi Super Ken 2 kali menyelamatkan teman-temannya dengan macro play, cut wave. Dan ditambah lagi sekarang malah Bigetron Alpha yang pegang kendali mapnya. Ya, meskipun mereka udah kehilangan 2 base turret sih, tapi ini dengan mereka men-take down karena Skylar juga akan jadi satu harga yang mahal. Apalagi untuk Eman sendiri, dia udah punya item yang cukup. Wah, ini kalau ngomongin soal item ya Nevin. Yap. Sebenarnya dengan Oracle dia benar-benar punya shield yang akan melindungi dirinya. Dan Purify yang dari tadi nggak ke-trigger sama sekali. Yep. Dia benar-benar cuma trigger Purify ketika dia terkena efek Frozen. Dan itu yang akan menghentikan bagaimana Idok dengan power dari Auroranya. Buat sekarang, apalagi Moreno ya terutama. Karena dia udah punya Glowing One, dia adalah
sosok yang bahkan nggak boleh tumbang. Dan super look udah trigger Purify dan kan flicker yang digunakan bahkan penalty zone. Wah. Terlalu banyak resource yang digunakan hanya untuk memancing satu ultimate dan juga battle spell dengan satu retribution dari Sutsujin. Mahal ya. 2 menit lagi loh soalnya untuk di arah objektif lagi sih seharusnya untuk Lord selanjutnya. Mereka tetap berani tapi ya. Maju sampai ke area river. Mereka nggak mau melepaskan river itu untuk tim manapun gitu. Entah itu Araki ataupun Abigaton Alpha. Mereka melakukan hal yang sama. Dan ini dia untuk Lord yang akan langsung disambut juga. Tapi masalahnya masih tetap ada di Ki ya. Dengan barrier-barriernya dia masih punya possibilities untuk melakukan reset. Dan sekarang mungkin juga dari emannya nih yang udah mulai kerasa menyebalkan juga. Iya. Prof, menit berapa lagi Prof? Harusnya sih 22:28 ya. Langsung dihitung. Harusnya. Cuma seperti yang Pulung bilang tadi, Waduh, ketinggalan bro, tadi ada orang mau pesan sate ya. Oke, lanjut. Ini waduh ini gimana nih? Nidok langsung mengganti dari segi pemilihan item ROM-nya, dia menuju ke Encourage untuk memberikan attack speed yang lebih pasti lagi kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mau grouping, mereka mau team fight, tapi sekarang lihat Super Ken. Apakah dia akan terdeteksi? Ada Rins yang masih dikejar-kejar bahkan sekarang Idol. Tapi Cross Breeze-nya bisa jadi pansor ke tempat yang lain. Ya, masih bisa selamat untuk sejauh ini, tapi sekarang Lordnya udah mulai dikejar lagi, setengah darah dari Lord sudah mulai menghilang. Oke, dicepetin langsung begitu saja. Wow, hidup. Nice. Nice, kaya, ajar. Nice. Itu dikejar super look di belakang, bro. Lari recall. Aduh, kok nyandet gini ya? Iya, ada recall. Good game. Satu sama, bro. Nice, RRQ Hoshi.